Ya, kembali di Talk to News, saya kembali ke Bang Otto. Berarti ini mematahkan apa yang memang sudah disampaikan begitu ya, kalau dari hasil saksi ahli kemarin terkait dengan motif itu sendiri. Ya, kalau saya menganalisis ya, ini analisis ya, bukan tuduhan ya. Saya melihat bahwa kehadiran saksi ini ingin mematahkan argumen yang sudah kita lihat, tapi bukan argumen, fakta yang sudah terjadi bahwa tidak ada bukti adanya motif itu. Jadi munculnya saksi ini itu merupakan dalam rangka untuk mengatakan kita punya fakta itu gitu. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada motif berarti jaksa kan tidak perlu buktikan lagi gitu loh. Gampang buat jaksa gitu loh. Padahal jaksa sendiri dalam dakwaannya menyebutkan motif itu. Ya kan? Kita dari mana tahu bahwa Jessica dituduh membunuh Mirna itu karena sakit hati? Itu kan karena jaksa. Ya. Nah, itu sebenarnya saya katakan bahwa karena memang jaksa sudah berhasil membuktikannya, maka kalau dengan kehadiran dengan kehadiran ahli ini, maka jaksa tidak perlu membuktikan. Sehingga selamatlah dia kira-kira begitu. Baik. Pak Fikar, Anda juga melihatnya seperti itu kalau dengan kasus ini? Ya, gini. Tanpa melihat hubungan teman ini ya, kalau Anda punya pendapat yang berbeda. Gini, mungkin saya ada agak berbeda dengan Pak Otto. Ya. Sebenarnya Pak Otto diuntungkan di sini, tidak perlu lagi bawa saksi yang meringankan. Karena sudah dikemukakan, ya saksi yang meringankannya di TV. Mestinya Injus TV juga mengundang penuntutnya. Bisa menjadi bagus gitu ya. Iya. Seperti juga sidangnya Jessica, ya begitu menjadi menarik juga karena ada keseimbangan ya antara penuntut dengan pembelanya gitu. Pak Otto itu harus ngomong seperti itu karena dia pembela. Walaupun posisinya subjektif sebenarnya membela itu, tapi dia pendapatnya harus tetap objektif. Karena pidana itu mencari kebenaran material. Jadi harus digali pada digali yang sebetul-betulnya ya bahwa tindak pidana itu terjadi. Oke, saya agak kurang pendapat soal CCTV ya. CCTV. Oke. CCTV memang bukan alat bukti, tapi menurut saya dia bisa dimasukkan sebagai barang bukti. Nah, walaupun di dalam KUHP tidak ada ya barang yang sebenarnya gini, barang tidak yang ada digunakan aturan elektronik begitu. Bukan, gini, apa yang disebut alat bukti itu kan ada 5 seperti Pak Otto katakan ya. Saksi, ahli, surat, terdakwa dan petunjuk ya. Barang bukti lain lagi. Barang bukti barang yang dipergunakan untuk kejahatan, hasil kejahatan, membantu kejahatan tapi harus dilihat normatifnya seperti itu ya, tapi harus dilihat kenapa barang-barang yang ada kaitannya dengan kejahatan itu bisa disebut barang bukti? Karena dia memperjelas atau membuat terang satu perkara, gitu, membuat terang satu peristiwa, gitu ya. Nah, maka CCTV itu harus kita letakkan di situ. Dia sebagai barang bukti. Iya, dia juga membantu membuat terang satu perkara. Dimasukkan ke dalam sebuah petunjuk bisa juga. Ya, kalau saya berpendapat begitu. Oke lah bahwa secara formal dia belum menjadi alat di dalam beberapa undang-undang ITE umpamanya dia jadi alat bukti ya. Tapi ketika masuk ke soal pidana yang hukum acaranya KUHP, maka menurut saya CCTV itu harus diletakkan sebagai barang bukti, bukan alat bukti tapi barang bukti. Barang bukti yang manfaatnya adalah memperjelas satu perkara, ya, membuka bagaimana sebenarnya. Jadi istilahnya CCTV ini juga bisa membantu ke arah petunjuk begitu ya tentang kejadian tersebut. Betul, walaupun tidak ada kaitannya dengan kejahatannya langsung. Gitu. Tapi justru dia akan membantu karena kalau ditarik dari 4 tadi ya hasil kejahatan untuk kejahatan yang ada kaitannya dengan kejahatan. Maksudnya kan untuk memperjelas gitu, memperjelas peristiwanya. Maka CCTV itu harus diletakkan pada posisi itu. Bang Otto, berarti CCTV masih boleh ya kita pergunakan begitu. Saya kira kita nggak ada beda dengan dia. Di ujungnya yang berbeda. Saya tidak pernah bilang bahwa itu tidak barang bukti. Barang bukti segala apa saja pun bisa jadi barang bukti. Bisa dijadikan sebagai barang Udara bukti. pun bisa jadi barang bukti. Jangan ke CCTV. Yang menjadi soal adalah ketika dia masuk dalam rumusan alat bukti. Gitu loh. Ahli kemarin mengatakan itu bisa menjadi petunjuk. Nah, saya katakan kalau bisa menjadi petunjuk nggak boleh tafsir. Apa itu petunjuk? Diatur dalam 188. Apa syaratnya bisa jadi petunjuk? Harus hanya bisa diambil dari katanya kan surat, saksi,
ahli. Gitu loh. Tidak dari barang bukti. Oh, gitu loh. Ya. Barang buktinya pun jelas hanya satu, itu surat doang nih, alat bukti nih. Jadi karena sudah limitatif di sana diatur, petunjuk hanya boleh diambil dari 3 ini, maka tidak boleh diambil dari barang bukti, tidak boleh diambil dari CCTV. Jadi itulah fungsi. Kalau soal barang bukti sah-sah saja, everything. Ya. Gitu loh. Baik. Itu perbedaan masih saya menjadi dan keanehan persamaan juga saya. begitu ya. Saya sebelum ke Mas Erlangga, saya kembali ke Dr. Budiawan terlebih dahulu. Kemarin yang menjadi menarik juga adalah penegasan soal kopi Vietnam sebenarnya yang sudah bercampur dengan sianida. Di awal kita ingat sekali begitu ya bagaimana di persidangan dihadirkan saksi begitu mengatakan bahwa ada perubahan warna sebenarnya dalam kopi Vietnam ketika sudah bercampur dengan sianida itu sendiri. Kalau saya tidak salah warnanya adalah kuning kunyit seperti yang dikatakan. Tapi saksi ahli kemarin mengatakan jika memang sudah tercampur dengan sianida tidak ada perubahan warna. Bahkan warnanya seperti coklat susu. Sebenarnya seperti apa sih dok kalau boleh disampaikan? Iya, yang benar tuh yang saksi ahli itu benar. Coklat susu? Jadi pengertian coklat susu itu tidak berbeda dengan yang kuning kunyit. Itu dari mana itu asal usulnya? Karena perubahan warna ya terjadi hanya karena perubahan pH saja, kalaupun itu ada. Tapi itu perubahan itu tidak signifikan untuk dilihat. Tidak signifikan maksudnya? Dalam arti misalnya dibandingkan tanpa sianida dengan sianida, itu adalah warna kopi susu adalah warna coklat. Artinya kalaupun ada campuran sianida dan tidak ada sianida tidak akan ada perubahan warna signifikan. Tidak ada perubahan, tidak seperti yang dibayangkan kemudian jadi warna kuning. Kalau warna kuning kemudian terjadi apa coba? Pasti kan akan terlihat kan begitu, ya. Tapi faktanya kan tidak gitu loh. Nah ini jadi warna itu jelas sekali ya. Kalau katakan berbeda ya coklat dan kuning itu beda, ya. Coklat dan hitam itu beda. Tapi misalnya perubahan warna sedikit, ya apalagi seperti itu sangat subjektif, ya. Jadi nggak bisa, itu harus eksak. Kalau namanya perbandingan harus eksak, harus hitam atau putih atau coklat atau kuning itu jelas. Kalau ketika sudah tercampur dalam sebuah minuman, misalkan kopi Vietnam yang kemarin ini adalah, apakah memang juga menimbulkan bau yang cukup menyengat? Nah itu juga bau, kalau baunya menyengat, saya yakin itu seantero yang ada di situ langsung kabur kan gitu kan, karena baunya khas gitu kan. Tapi jelas itu dalam posisi seperti itu, bau itu apalagi sejumlah yang dikatakan sebenarnya 5 miligram loh itu. Ya. Tapi dengan konsumsi 14,88 per liternya, kan gitu kan. Nah, tetapi dalam konteks warna, ya saya katakan tadi, dan juga konteks bau, itu kalau memang ada bau khas sianida, ya jelas seperti bau almond. Ya itu khas itu. Artinya akan tercium seketika. Nah begitu? Kalau jumlahnya besar akan tercium seketika. Kalau itu ada, Besar ini ukurannya berapa dok? Nah gini, kalau kita bicara kuantitas ya, itu 5 ppm ya. Kalau ada 5 ppm itu 5 ppm 5 mg per liter. 5 mg ya, per liter. Itu secara subjektif ya. Jadi kalau ada semacam suatu tes case gitu bisa. Dari 10 orang mungkin 9 akan menyatakan bau itu karena jumlahnya itu memang jumlah range bau. Ya. Tetapi itu kan tidak ada itu. Jadi kita lalu apa kaitannya dengan perubahan warna dan bau itu, karena dalam konteks keberadaan sianida tadi kan itu diinginkan kan gitu. Ya kalau faktanya kalau itu bau jelas dari awal kedatangan tamunya itu pasti akan tercium. Pasti tercium gitu. Ini yang saya pikir aneh dalam konteks ini. Jadi gitu. Bukan saja Mirna yang mencium begitu ya aroma tentunya itu. ada 3 orang tadi kan gitu. Tapi benar rasanya juga menjadi aneh. Nah pasti kalau rasanya aneh, dan juga tentunya apalagi kalau pH 13. Waduh, tuh kopi itu udah kayak kopi apa itu orang kopi pasti, pahit mungkin dok. Nah, kopi pahit lebih pahit lagi. Lebih pahit lagi itu. Jadi kopi memang sudah pahit, tapi kalau pH 13 lebih dari pahit itu. Nah, itu yang tentunya nggak layak dalam konteks kita. Misalnya langsung saja kita coba, kalau itu ada langsung orang akan bereaksi. Iya. Kan gitu. Persoalan kemarin kan pH 13 itu kan. Jadi pH 13 itu saya persoalkan kemarin itu begini. Ada penelitian yang saya lihat, itu namanya teori Ullmann. Itu dia peraih hadiah Nobel kalau saya tidak keliru. Rupanya sudah patokan di sana. Bahwa 1 mol itu adalah per liter sama dengan 49 gram per liter sianida. Kalau jumlah ini dimasukkan ke cairan, itu maka pH yang paling maksimum ditimbulkannya adalah 11,64. Ini udah penelitian yang sudah akurat ini.
Bayangkan, dimasukkan 49 gram, hanya 11,64. Yang terjadi dalam kasus Jessica, yang dimasukkan hanya 14,88 ya, per liter. Ya. Dia bilang 13. Tembus dari mana ini? Nah, perlu diingat kenapa? Apa persoalan pH ini rupanya? Jadi kalau pH ini yang bisa jelaskan sebenarnya, tapi saya sudah baca-baca dikit. pH itu kalau basah, itu kan basah. Ya. Kalau basah itu mengakibatkan korosif. Ya. Hancur di dalam tubuhnya. Kerusakan pada nah, jadi dibuatlah 13. Jadi kalau kita ikuti tadi perbandingan itu, maka tidak mungkin 13. Paling tinggi-tinggi juga 9. Kalau kita hitung dengan artinya matematik. 13 dikatakan terlalu berlebihan. Begitu? Berlebihan nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena sudah ada tabel uluman tadi itu. 49 gram per liter pun maksimum 11,64. Itu poinnya. Ya. Nah kedua tadi soal kuning-kuning ini kan sangat trending topik selama ini kan. Ya. Kuning katanya. Kemarin supaya saya jelaskan, ahli itu menjelaskan sudah dilakukan percobaan 6 kali, 6 bentuk. Yang menjadi panelis, yang melihat, panelis maksudnya yang melihat proses warna itu adalah semua pegawai Oliver. Ini poinnya dulu, termasuk Devi dan sebagainya. Mereka inilah yang mengatakan selama ini kuning warnanya. Kemudian dites, mereka yang melihat, ditanya, dilihat, mana yang paling sesuai ukuran itu, dilihat adalah yang nomor 6. Nomor 6 ini warna coklat susu. Lantas ditanya, apakah warna ini sama dengan saudara lihat waktu dulu? Dia bilang sama, mirip dengan ini. Nah berarti yang mereka lihat dulu adalah coklat susu, bukan kuning. Gitu loh, ini yang harus diketahui. Jadi fakta yang mengatakan kuning itu sudah jelas terhancurkan itu. Sudah jelas terpatahkan. Terpatahkan, karena dia sendiri mengatakan, ini adalah coklat susu dan warna inilah yang mirip dengan yang diminum Mirna. Warnanya coklat susu, bukan kuning. Lantas dari mana jadi kuning dan kunyit? Kita nggak tahu. Ahli hukum yang sudah belajar ahli racun. Jadi saya tidak perlu lagi. Sudah menumpuk seperti ini keahliannya. Mas Erlangga, kalau Anda lihat, ini banyak sekali perbedaan-perbedaan dan juga kejanggalan sebenarnya yang ditampilkan begitu ya. Tapi kita belum bisa untuk menyimpulkan ini sebenarnya terkait dengan siapa dan juga apakah memang benar ada racun cyanida di dalamnya begitu. Sebenarnya ini saya sebagai kriminolog Pak Oto ya. Hakim itu harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Maksud Anda? Supaya dia dikasih petunjuk. Ya. Kira-kira yang mana ya di antara pendapat Pak Oto yang kemudian berusaha untuk menyanggah berbagai macam tuntutan dan kemudian berbagai macam saksi yang dihadirkan yang ternyata tidak pas ya. Seperti yang disampaikan oleh jaksa. Saya kira memang ini kalau saya sebagai manusia biasa barangkali mungkin melihat segala sesuatu bagaimana rangkaian kejadian menuju pada kematian. Apakah ada orang yang kemudian Mirna itu dia mati tiba-tiba karena tidak ada unsur pidananya ataukah karena ada unsur pidana di situ? Dan saya kira itu yang harus dibuktikan ya. Jadi kita merunut dari belakang sebenarnya, nggak perlu dari belakang, dari depan. Jadi orang itu ini mati ya. Matinya tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan orang mati kan gitu. Itu yang harus berusaha untuk dibuktikan dan diyakinkan. Lalu kemudian kalau ada unsur pidana di situ itu kan ada ruangan yang terbatas. Beda kalau misalnya terjadi di jalan raya mungkin sangat berbeda dan mungkin susah untuk bisa dibuktikan. Lalu kemudian orang yang berinteraksi juga terbatas. Itu mungkin di situ ada Hani, ada Mirna, ada Jessica, ada pegawai Oliver ya. Dan ada juga mungkin tamu-tamu yang lain. Itu sebenarnya dapat dianggap ini tertentu dan yang lain dianggap ceteris paribus ya, dianggap sebagai hal-hal yang given. Dan saya kira memang ini juga kalau memang kita merunut, saya memang tidak ahli toksikologi ya, tidak ahli juga orang bisa membaca meramalkan tentang motif segala macam enggak ya. Meskipun sebenarnya saya sebagai kriminolog belajar tentang itu, tapi kan itu ada ilmu yang khusus yang mempelajari tentang itu. Tapi yang jelas kalau saja ya ada setting ya
ada kemudian acting ya, atau tadi apa namanya, ada actus reus ya, dan lalu kemudian ada ada mungkin motif itu bisa dilihat pada aspek yang lain ya. Karena memang saya nggak ingin terjebak kepada perdebatan apakah seseorang itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana itu karena faktor motif atau tidak ya. Tapi yang jelas ini ada korban. Ya. Ada korban, ada terduga tersangka juga. Saya ada mengajar mata kuliah viktimologi. Ya. Jadi tentu kita harus lihat aspek korban dan harus mendapatkan pembelaan yang cukup ya terhadap korban ini. Jadi jangan juga kita hanya berpihak kepada offenders. Ya, baik. Kita juga akan mencoba untuk melihat ini secara umum sebenarnya, Mas Erlangga. Dan Bang Oto, boleh saya menanyakan, kemarin ada sedikit keanehan begitu ya di wajah Jessica sebenarnya. Kalau di persidangan-persidangan sebelumnya kita melihat Jessica dengan wajah yang memang selalu tidak tampak sedih, tidak tampak murung begitu. Tapi ada yang berbeda kemarin, Jessica tampak sedikit murung, masih lelah, masih sakit, atau memang ada kondisi tertentu begitu yang sedang dialami saat ini? Sebenarnya dia memang sebenarnya belum sehat betul. Tapi kalau dia bilang bahwa dia sehat, nggak sehat, nanti dianggap nanti mengundur-undur sidang. Karena kemarin aja diundur sekali aja karena ini orang sudah bilang ini taktik pengacara. Ya kan? Padahal kalau itu diundur yang rugi kami karena jatah kami jadi sedikit. Jaksa saja sudah nanti dapat jatah lebih kurang mungkin kalau dia 20 sesi mungkin dia. Kami hanya dapat 6. Jadi kan sebenarnya kalau dari situ kan nggak imbang juga. Nah, tapi ya kita katakan sama Jessica walaupun kamu sedikit kurang kuat, ya kuat-kuatkanlah. Sudah diperiksa secara medis ya, begitu? Secara ini sih enggak, tapi mungkin mental juga ya, bagaimanapun ya. Bagaimana anak gadis 27 tahun datang enak-enak dari Australia tiba-tiba masuk penjara itu kan nggak mudah gitu. Dihujat banyak orang ya kan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Yang paling sedih dia bilang begini, saya nggak tahu Pak Oto ya katanya. Kalau saya tertawa dibilang saya pembunuh yang berdarah dingin, ya kan? Bisa ketawa-tawa. Saya sedih ditanya orang, oh dia ketakutan pucat katanya. Nah sekarang dia murung nih, kan ditanya lagi nih kenapa dia murung, ya kan? Karena apakah ada ketakutan begitu. apa? Jadi dia bilang saya nggak tahu harus bagaimana. Ya kasihan sekali rupanya. Jadi nggak tahu dia bertingkah, ketawa salah, murung salah, pucat salah dan sebagainya. Itu statement Pak Oto atau statement Jessica? Jessica. Enggak, maksudnya ini kan betul-betul itu katakan sama saya. Betul-betul dikatakan begitu. Jadi akhirnya saya bilang udahlah, jadilah dirimu. Akhirnya saya bilang jawabnya udahlah. Karena begini, di sidang itu sering saya nasihati dia. Kalau saya bisik-bisik, dua yang saya tanya pada dia. Kalau ada peristiwa, apa kamu tetap tidak mengaku? Karena selalu saya tekan terus dia, tolong kalau kau, saya tanya, jangan tipu saya Jessica. Kalau kau berbuat, katakan, tetap dia bilang. Mungkin sudah 30 kali saya tanya. Pertanyaan kedua kalau saya bisik-bisik, no smile. Jangan ketawa, jangan ketawa. Nah, tapi kadang-kadang dia ketawa gitu loh. Akhirnya dia bilang, jadi saya harus bagaimana? Ketawa salah, tidak ketawa salah, murung salah, ini salah. Jadi memang semua serba salah. Akhirnya saya bilang, udahlah Jessica, terimalah apa yang Tuhan kasih pada kamu, pada kita. Jadilah dirimu. Sudah, selesai. Baik, kalau begitu Jessica masih akan berlanjut persidangan ini pemirsa, karena hari Senin masih akan ada persidangan kembali. Dan ini masih saksi dari pihak JPU ya Bang Oto ya? Kesempatan Anda masih ada di bulan September sebenarnya. Jadi pengungkapan kasus ini juga masih akan terus berjalan. Bapak-bapak, kita harus akhiri perbincangan ini. Kita mungkin masih ada kesempatan lain nanti untuk memperbincangkan isi dari persidangan berikutnya begitu ya. Persidangan ke-15 kalau saya tidak salah untuk menyampaikan. Tapi lagi-lagi saya kasih catatan. Korban itu telah terjadi. Baik. Ya, jadi artinya kita harus aspek dari korban pun juga harus kita perhatikan begitu ya. Baik, Mas Erlangga terima kasih. Bang Oto juga terima kasih, Bapak-bapak terima kasih sekali, dan pemirsa kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan siapa sebenarnya pembunuh Mirna di Talk to iNews berikutnya. Tapi malam ini saya harus akhiri terlebih dahulu, semoga juga Anda bisa mendapatkan informasi dan juga pencerahan terkait dengan kasus ini berdasarkan dari hasil persidangan kemarin. Saya Rizky Enda pamit, selamat malam. Maaf saya harus potong.